Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ali dengan NIM 2532113 Dating. Dan video sini yang saya bukan dibahas analisis banjir bandang di Sumatera dari kacamata konservasi tanah dan air berdasarkan penjelasan pakar geologi lingkungan dan kajian konservasi sumber daya alam. Banjir bandang merupakan salah satu bencana alam yang paling merusak dan terjadi secara tiba-tiba. Ia dikait Futik dalam September pada tahun yang terakhir. Wilayah Sumatera berulang kali dilanda banjir bandang yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta kerugian lingkungan yang besar. Berdasarkan penjelasan pakar geologi lingkungan, banjir bandang ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan. Dan video dan saya akan meaning analysis banjir bandang di Sumatera dari sudut pandang konservasi tanah dan air. Banjir bandang adalah aliran air yang bergerak sangat cepat dari daerah hulu menuju hilir, membawa material seperti lumpur, batu, kayu, dan tanah. Menurut pakar dalam video sumber, banjir bandang biasanya terjadi setelah hujan dengan intensitas sangat tinggi dalam waktu relatif singkat, terutama di daerah dengan topografi curam, seperti wilayah pegunungan, bukit barisan di Sumatera. Secara geografis, Sumatera memiliki curah hujan tinggi, lereng yang curam, serta banyak daerah aliran sungai yang berhulu di kawasan pegunungan. Dalam kondisi alami, hutan di daerah hulu berfungsi sebagai penyangga ekosistem. Vegetasi hutan mampu menahan air hujan, akan diinfiltrasi ke dalam tanah, dan mengurangi kecepatan aliran permukaan. Namun, ketika fungsi alami ini terganggu, keseimbangan siklus air ikut rusak, dan risiko banjir bandang meningkat. Berdasarkan penjelasan pakar geologi lingkungan, salah satu penyebab utama banjir bandang di Sumatera adalah kerusakan hutan di daerah hulu das. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pertambangan, dan permukiman menyebabkan hilangnya vegetasi penutup tanah. Akibatnya, tanah kehilangan kemampuan menyerap air hujan. Dari sudut pandang konservasi tanah dan air, kondisi ini menyebabkan meningkatnya limpasan permukaan atau runoff. Air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah justru langsung mengalir ke sungai dalam jumlah besar dan waktu singkat. Selain meningkatkan limpasan permukaan, kerusakan tutupan lahan juga memperparah erosi tanah. Tanah yang tererosi terbawa aliran air dan mengendap di sungai sebagai sedimen. Sedimentasi ini menyebabkan pendangkalan sungai sehingga kapasitas sungai untuk menampung air berkurang. Ketika hujan deras kembali terjadi, sungai tidak mampu menampung debit air dan akhirnya meluap dalam bentuk banjir bandang. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan konservasi tanah secara langsung berdampak pada sistem hidrologi. Banjir bandang di Sumatera bukan semata-mata bencana alam, melainkan hasil dari interaksi antara curah, hujan ekstrem, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Dari perspektif konservasi tanah dan air, upaya seperti reboisasi, perlindungan daerah hulu das, pengendalian erosi, serta pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi risiko banjir bandang di masa depan. Dan dengan menjaga tanah dan air, kita tidak hanya mencegah bencana, tetapi juga melindungi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia.